Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Oke, Mimin lanjutkan cerita Kinchennya. Tapi yang belum tekan tombol like dan yang belum aktifkan notifikasi loncengnya, bantu Mimin tekan tombol like dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, kita lanjutkan saja cerita Kinchennya. Bab 4673 sampai bab 4674 saat ini di tambang Guangyuan. Sepasang tatapan menatap hosta aneh hitam dan putih yang berguling ke tanah, semuanya menunjukkan ekspresi seperti hantu. Tidak mungkin pria tua berjubah merah itu tidak percaya dan meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Bunuh Kinchen berguling kembali ke jepit rambut giok aneh hitam dan putih, memegang pedang ajaib yang haus darah dan bergegas ke tambang Guangyuan. Dia masih memikirkan tentang kehilangan bisnis membunuh Bai Yugu. Su Yuelong dan yang lainnya mengikuti di belakang. Langsung dilarikan ke tambang Guangyuan, sepertinya tahu hasil dari kekalahan. Kelompok suku Haoyu ini, dengan niat jahat, sebenarnya berencana menghancurkan urat permata Xia Guang di tambang Guangyuan. Tersesat, kekuatan jiwa Kinchen tersapu, mengirim banyak suku Haoyu ke udara. Cahaya pedang berwarna merah darah dengan ganas merobek kehampaan. Banyak kepala dan darah manusia beterbangan bersama, memenuhi langit. Su Yuelong membunuh langit. Aku sangat dekat dengan utusan suci King Pao sekarang. Dia membuat suara yang sangat bersemangat, sepertinya dia bermaksud memberitahu Kinchen. Wow, tiba-tiba, Su Yuelong melihat cahaya biru datang dari samping. Dia membuang muka, tiba-tiba para murid gemetar dengan liar. Kinchen dikelilingi oleh cahaya biru, dan jubah suci berwarna biru telah menimpanya. Ini adalah kain suci King Pao, utusan suci di King Pao. Su Yuelong kehilangan suaranya selama perang. Jubah hijau dan pakaian suci Kinchen mempesona dan mempesona. Secara umum, hanya orang suci yang hebat dan orang kuat yang bisa menjadi utusan suci King Pao. Kinchen hanyalah orang suci kecil. Tidak heran Su Yuelong sangat terkejut. Kinchen sangat senang. Setelah mengumpulkan pahala suci dan akhirnya menembus 5 juta poin, Kinchen dipromosikan menjadi utusan suci King Pao dan menerima restu dari King Pao Saint Claude. Sebagai hadiah promosi, Kinchen memperoleh 500.000 poin kekuatan suci, dan 1/100.000 kehendak Tuhan. Kolom pesan suci, dipromosikan menjadi kolom pesan suci tingkat lanjut. Mencakup rentang 300 juta kilometer. Apa konsep ini? Meskipun Kinchen berada di medan perang Xia Guang, dia masih bisa mengirim pesan ke kepala King Liu yang berada jauh di Maosan. Pada saat yang sama, Kinchen menggantikan tempat kelima dalam daftar orang suci kecil. Setelah datang ke medan perang Xia Guang, saya telah memperoleh pahala kelas 2 sekali dan pahala kelas 3 2 kali. Menurut aturan pengadilan pertempuran 100 keluarga, Anda bisa mendapatkan 500.000 hadiah pahala suci. Dan pahala kelas 1 bisa mendapatkan 1 juta hadiah jasa suci. Sekarang aku memimpin tim untuk memenangkan tambang Guangyuan dan membunuh Bai Yugu, komandan klan Haoyu. Aku seharusnya bisa mendapatkan hadiah lain, jasa kelas 2. Itu adalah untuk mengatakan, saya bisa mendapatkan tambahan 1,4 juta poin pahala suci. Kinchen melirik ke tempat keempat dalam daftar orang suci kecil. Ada senyum di wajahnya, kursi keempat sudah dipesan sebelumnya. Perang sudah berakhir, Kinchen memperoleh sejumlah besar sumber daya kultivasi. 80 do energi gelap yang dikonsumsi untuk membunuh Bai Yugu tidak hanya menggantikannya, tetapi juga meningkatkannya lebih dari 20 do. Saat ini, ada total 215 energi gelap di alam semesta yang menelan Tuhan. Sudah hampir sampai, Kinchen mengambil keputusan, dan bersiap untuk menyerang seni pelatihan roh menelan dewa setelah kembali ke tambang Suihe. Selain itu,
Banyak jiwa suci kecil ditangkap dalam pertempuran ini, dan disimpan untuk pergi ke kamar dagang Zhou untuk menukarnya. Saya yang ke-159 dalam daftar orang suci, tetapi saya belum bisa menjadi utusan jubah hijau. Apa peringkat Anda? Su Yuelong datang untuk bertanya sedikit tidak yakin. Qin Chen diam karena dia tidak ingin menyakiti Su Yuelong. Ketika Su Yuelong melihat ini, hatinya tergerak, dan dia bertanya, "Ada apa? Apakah kamu malu mengatakannya?" "Ini benar-benar memalukan," jawab Qin Chen. Su Yuelong tiba-tiba menjadi bersemangat, dan terus bertanya, "Apa yang memalukan? Saya hanya nomor 102 dalam daftar orang suci kecil saat itu." Meskipun dia mengatakannya dengan enteng, tapi arogansi dalam ekspresinya sangat jelas. Memang, sudah luar biasa berada dalam 100 besar hanya dengan 2 pemain. Luar biasa, puji Qin Chen. Su Yuelong membolak-balik daftar bijak kecil. Setelah mencari kemana-mana, dia tidak dapat menemukan nama Qin Chen, jadi dia tertegun. "Ada apa? Namamu tidak ada dalam daftar orang suci kecil itu? Tidak mungkin, bagaimana kamu mendapatkan jubah hijau dan pakaian suci? Mungkinkah ada metode lain yang tidak diketahui?" Su Yuelong terkejut. Dia melirik daftar orang suci kecil lagi, dan memastikan bahwa tidak satu pun dari 10.000 teratas yang bernama Qin Chen. Saat ini, Jiang Chengyu datang dengan senyum di wajahnya. "Qin Chen, apakah tempat kelima dalam daftar orang suci kecil?" Qin Chen mengangguk sambil tersenyum. Su Yuelong tercengang. "Apa-apaan, peringkat Little Saint kelima?" Untuk pertama kalinya, dia pikir dia salah dengar. Periksa dengan cepat monumen suci virtual di ruang mata suci. Sebagai seorang Zhongsheng, dia dapat melihat daftar orang suci kecil dan daftar Zhongsheng. Tempat kelima dalam daftar Xiaosheng adalah Su Jingchen. "Kamu adalah Su Jingchen?" Su Yuelong sedikit mati rasa. "Kamu tidak tahu sampai sekarang?" Jiang Chengyu menatap Su Yuelong dengan jijik. Little Saint ranking kelima, hati Su Yuelong terkejut, dan rasa malu tiba-tiba menyebar di hatinya, ingin menemukan lubang untuk dibor. Ketika Qin Chen melihat Su Yuelong yang cemberut dari sudut matanya, dia menghela nafas. "Saya sudah mengatakan semuanya, saya minta maaf untuk mengatakannya, jadi saya harus menindaklanjuti dan bertanya." Raja Suzan, kali ini dia memenangkan tambang Guangyuan, yang merupakan pencapaian luar biasa. Mulai sekarang, tambang Guangyuan akan dijaga oleh pasukan ular merah. Su Yuelong berkata dengan masam, "Ini semua berkat Wakil Presiden Qin." Bai Yugu dibunuh oleh Qin Chen, susunan suci pelindung di tambang Guangyuan dihancurkan oleh Qin Chen. Dia hanya mengikuti sub. Qin Chen tidak bisa menahan senyum. Dia tahu apa yang dipikirkan Su Yuelong. Setelah beberapa waktu, ada pencapaian besar yang menunggu Raja Suzan. Su Yuelong menoleh. "Ada apa?" Qin Chen tersenyum misterius dan tidak banyak bicara. Pembuluh darah di dahi Su Yuelong berkedut, tetapi karena Qin Chen adalah atasannya, dia tidak mendapat serangan. Qin Chen menyerahkan sisanya kepada Tai Jiluo dan yang lainnya. Qin Chen memimpin Jiang Chengyu dan putrinya kembali ke tambang Suihe. Baru saja tiba di tambang derek air, Qin Chen menerima lencana pahlawan kelas 2 yang dibawakan kepadanya oleh utusan pengadilan perang yang diperintahkan oleh Bian Mu Bijak Agung. Selamat kepada Wakil Presiden Qin, hadiah untuk layanan berjasanya juga telah tiba di akun. Tolong juga minta Wakil Presiden Qin untuk memeriksanya, utusan. Pengadilan perang berdiri di depan Qin Chen dengan hormat. Rekor mencengangkan dari orang di depannya bisa dikatakan meyakinkan. Qin Chen mengambil lencana pahlawan, melirik monumen suci virtual, dia tersenyum. Su Jingchen berada di urutan keempat dalam daftar orang suci kecil, dengan 5,6 juta poin pahala suci. Akumulasi 6,5 juta poin pahala suci, Anda dapat menggunakan 2,92 juta poin kekuatan suci.
Qin Chen memandang Cheng Yu yang ketiga dalam daftar orang suci kecil. Saya sekarang lebih dari 700.000 poin darinya, ada selisih lebih dari 2 juta poin pahala suci dari tempat pertama Kong Fanming. Ada orang di luar sana, Qin Chen menghela nafas. Bai Yugu sudah mati, selanjutnya, giliran Zhong Souxiang, tapi sebelum itu, aku harus menyerang seni pelatihan roh menelan dewa. Kembali ke menelan kristal dewa, Qin Chen segera mulai memurnikan jiwa orang suci kecil itu. Kemajuan menelan para dewa dan melatih roh telah mencapai 94. Di bawah penyempurnaan jiwa Qin Chen, kemajuan seni pelatihan roh menelan dewa segera menembus 100. Segera, jiwa kehidupan bergetar hebat, sepertinya ada banyak kenangan, bergegas ke dalam pikiranku. Pada saat yang sama, lebih dari 200 ember energi gelap di alam semesta penelan dewa dengan cepat diekstraksi. Di bawah operasi otomatis seni pelatihan roh menelan dewa, itu mulai membersihkan jiwa kehidupan. Life Soul tampaknya sangat tahan, tapi seni pelatihan roh menelan dewa cukup mendominasi. Tidak ada ruang untuk perlawanan hidup dan jiwa. Dan Qin Chen seperti pengamat, melihat jiwa kehidupan dirusak oleh seni pelatihan roh penelan dewa. Lambat laun, jiwa kehidupan menjadi lebih murni. Kekuatan jiwa yang mengalir jelas lebih murni, Qin Chen menunjukkan kegembiraan. Tunggu sampai semua energi gelap di alam semesta yang menelan Tuhan abis. Pada jiwa kehidupan, bola jiwa dipadatkan lagi. Dari level 23, itu dipromosikan ke level 24. Meskipun hanya dipromosikan ke 1 tingkat, Qin Chen merasa lebih dari itu. Ini adalah pujian untuk penguatan jiwa kehidupan. Kemudian, warisan dari lapisan kedua seni pelatihan roh menelan dewa diserap oleh Qin Chen. Qin Chen segera mencoba memperbaiki jiwa Zhongsheng. Ditemukan bahwa itu sama dengan menelan para dewa dan memurnikan tubuh. Setelah dipromosikan ke tingkat kedua, seni pelatihan roh menelan dewa akhirnya dapat mulai menyempurnakan jiwa Zhongsheng yang lebih kuat. Dibandingkan sebelumnya, aku khawatir ini 2 kali lebih kuat. Qin Chen melihat lebih dekat pada kekuatan-kekuatan jiwanya saat ini. Jiwa tingkat 24, yang berarti bahwa Qin Chen saat ini adalah master roh menengah tingkat ketiga. Selain itu, kekuatan jiwanya luar biasa kuat, dan itu pasti lebih kuat dari pemberi roh menengah tingkat ketiga biasa. Sudah waktunya, Qin Chen mengirim pesan suci ke Su Yuelong. Di dalam tambang Guang Yuan, menerima berita suci dari Qin Chen. Su Yuelong mengerutkan kening, bunuh Zhong Souxiang, hanya kita berdua? Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Qin Chen. Lagi pula, ada lebih dari 1 Zhong Souxiang di tambang Bansan. Sekarang, semua klan Haoyu terkonsentrasi di tambang Bansan. Meskipun Su Yuelong sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, seperti kata pepatah, 2 tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Terlebih lagi, Qin Chen dan Su Yuelong menghadapi lebih dari 4 tangan. Tambang Guang Yuan, tambang Qinan, tambang Suihe, dan tambang ular merah semuanya membutuhkan pasukan untuk dijaga. Zhong Souxiang adalah jiwa dari tambang Bansan. Selama kita menyingkirkannya terlebih dahulu, tidak akan sulit untuk memenangkan tambang Bansan. Qin Chen memberikan jawaban. Su Yuelong tahu. Dalam benak Qin Chen, pasti ada semacam ide hantu. Lagi pula, dalam situasi saat ini, Zhong Souxiang harus tahu bahwa dia tidak bisa bertindak sendiri. Dia ingin melihat metode apa yang akan digunakan Qin Chen untuk memancing Zhong Souxiang keluar. Tambang Bansan, sejak jatuhnya Bai Yugu, berita jatuhnya tambang Guang Yuan telah menyebar ke seluruh medan perang Xia-Guang. Klan Haoyu di tambang Bansan semuanya berada di bawah disiplin ketat Zhong Souxiang, dan mereka bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Zhong Souxiang telah menempatkan eyelinernya ratusan mil jauhnya dari tambang Bansan. Dia punya firasat,
Qin Chen pasti akan menyerang tambang Bansan. Bagaimana Yugu mati? Zhong Souxiang masih tidak mengerti pertanyaan ini. Pada saat ini, tiba-tiba, eyeliner dari klan Haoyu datang untuk melapor dengan cepat. Komandan, kami menemukan Komandan Bai Yugu. Eyeliner menyebarkan jimat komunikasi yang diterima, dan wajahnya penuh ekstasi. Zhong Souxiang mengira dia salah dengar, dan tertegun sejenak. Apa katamu? Dia meraih jimat komunikasi dan membaca isi jimat itu. Saat ini, sesuatu sepertinya terjadi di luar, dan terdengar banyak kebisingan. Samar-samar Zhong Souxiang terkejut saat mendengar kata-kata Komandan Bai dan Penatua Bai. Murid-murid itu tiba-tiba menyusut seolah-olah terkena cahaya yang kuat, dan orang itu terbang keluar seperti burung yang ketakutan. Di lereng bukit di tambang Bansan, Zhong Souxiang melihat Bai Yugu yang dikelilingi oleh banyak klan Haoyu. Yugu, Zhong Souxiang berkata dengan suara serak, matanya basah, dan dia hampir meneteskan 2 baris air mata. Aku tahu itu, dengan kekuatan Yugu, bagaimana dia bisa mati? Qin Chen ini benar-benar menipu, hampir, hanya sedikit, dan aku ditipu olehnya. Zhong Souxiang bergegas ke Bai Yugu di depannya, dia memeluk Bai Yugu dengan gembira, tapi entah kenapa, dia merasa bobot Bai Yugu sepertinya agak berat. Tapi untungnya, dia tidak terlalu terlibat dalam masalah ini sama sekali. Aku kembali, Bai Yugu tersenyum, bagus. Suasana suram Zhong Souxiang selama beberapa hari terakhir benar-benar tersapu. Semua orang bisa merasakan kegembiraan yang menjadi miliknya. Ikuti aku, Bai Yugu memimpin Zhong Souxiang keluar dari tambang tingkat menengah. Kemana kamu pergi? Zhong Souxiang ragu-ragu. Alasan mengapa saya tidak muncul untuk waktu yang lama adalah karena saya menemukan tempat yang sangat luar biasa. Bai Yugu terlihat misterius. Oh, jantung Zhong Souxiang berdetak kencang. Awalnya saya pikir berbahaya untuk keluar, tapi kemudian saya memikirkannya, saya dan Bai Yugu sama-sama ada di sini. Selama itu bukan orang bijak yang hebat, bahaya apa yang bisa terjadi? Sebaliknya, dia juga berharap Qin Chen dan Su Yuelong akan muncul, dan mereka pasti bisa membalas rasa malu mereka. Biarkan aku memberitahumu, tempat itu benar-benar. Bai Yugu memainkan trik, membawa Zhong Souxiang bersamanya, dia melarikan diri ke tempat yang tidak diketahui. Di tambang Bansan, banyak suku Haoyu dipenuhi dengan kegembiraan. Itu semua rumor. Sebenarnya, aku sudah lama tahu bahwa ini hanyalah berita palsu yang sengaja dirilis oleh 100 keluarga, dengan tujuan menghancurkan moral kita. Ambil kembali. Zhong Souxiang mengikuti Bai Yugu sepanjang jalan. Akhirnya sampai di danau yang rusak, Zhong Souxiang menunjukkan ekspresi terkejut. Yugu, bukankah ini tempat kamu jatuh dari desas-desus palsu? Tanahnya penuh dengan jurang. Danaunya sudah lama rusak, dan keindahan aslinya sudah lama hilang. Itu adalah tempat Qin Chen dan Bai Yugu bertarung sebelumnya. Setelah itu, Zhong Souxiang datang lebih dari 1 kali, hanya untuk memastikan apakah Bai Yugu masih hidup atau sudah mati. Zhong Souxiang, suara itu datang seperti guntur, memenuhi telinga. Zhong Souxiang sudah menebak siapa itu bahkan tanpa melihat. Su Yuelong. Zhong Souxiang menatapnya, dengan ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata itu. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Su Yuelong, Zhong Souxiang terluka parah, dan dia selalu mengingat balas dendam ini di dalam hatinya. Tanpa diduga, Su Yuelong berani muncul hari ini ketika dia dan Bai Yugu hadir. Ketika Su Yuelong melihat sekilas Bai Yugu, keterkejutan muncul di matanya. Di mana Qin Chen? Zhong Souxiang tidak memikirkan mengapa Su Yuelong muncul di sini. Yang dia pikirkan adalah karena Su Yuelong sudah muncul, Qin Chen seharusnya tidak jauh, bukan? Su Yuelong berarti sesuatu. Qin Chen, bukankah dia tepat di sebelahmu? Hah?
Zhong Souxiang melihat ke kiri dan ke kanan, matanya menunjukkan kewaspadaan. Yugu, hati-hati, Qin Chen ini berbahaya dan licik, mungkin dia akan tiba-tiba menyerangnya di beberapa titik. Dia melindungi Bai Yugu di belakangnya dengan satu tangan, matanya terfokus, mengungkapkan niat membunuh. Bersambung.